Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di dua video sebelumnya saya telah membahas 7 macam research gap yang dapat kita munculkan di bagian pendahuluan artikel jurnal kita. Di video tersebut saya juga telah membahas bagaimana caranya menuliskan state of the art hingga novelty dari penelitian kita. Karena ketiga komponen ini, research gap, state of the art hingga novelty, merupakan 3 komponen wajib yang harus kita munculkan di bagian pendahuluan di artikel jurnal penelitian kita. Di video selanjutnya saya juga telah membahas bagaimana kita memanfaatkan beberapa macam tool AI yang dapat kita gunakan untuk membantu kita menemukan research gap dari penelitian kita. Lalu apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di video kali ini saya akan membahas website AI lain, website yang belum pernah saya bahas selama ini. Dan website ini merupakan website yang menurut saya memiliki menu terlengkap yang dapat kita gunakan untuk membantu penelitian kita. Kenapa? Karena website AI ini tidak hanya membantu kita membuat outline dan draft artikel ilmiah kita, tetapi juga membantu kita membuat cover letter, membuat email untuk editor, mengecek kesiapan naskah, hingga paraphrase hingga pengecekan akhir naskah kita sebelum disubmit, sehingga lengkap dari drafting hingga pengiriman naskah ke jurnal yang sudah kita tentukan. Oke, apa website tersebut? Langsung saja kita bahas di video kali ini. Nama website tersebut adalah Paperpol, bukan ResearchPol ya. Kalau ResearchPol sudah pernah saya bahas ya. ResearchPol merupakan website yang menurut kita juga merupakan website terbaik untuk literature review. Nah, kalau sekarang Paperpol, website yang mungkin juga terbaik, tetapi bukan untuk literature review, tetapi untuk penelitian dari penyiapan naskah hingga pengiriman naskah ke jurnal. Oke, kita bisa langsung tuliskan di Google Paperpol semacam ini. Nah, ini ya, Paperpol .2 AI Academic Writing Tool. Nah, ini yang kita pilih sehingga tampilan depan website yang tadi sudah kita pilih adalah semacam ini. Untuk memulainya kita harus sign up terlebih dahulu. Nah, untuk sign up kita bisa login di sini ya. Kemudian kita bisa ini sign up karena nggak punya account ya, nggak punya akun. Nah, di sini kita bisa continue with Google, kemudian kita pilih email atau akun Google yang kita gunakan. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik lanjutkan atau continue, sehingga kita masuk menggunakan akun dari Google yang sudah kita pilih tadi. Nah, setelah kita tunggu beberapa detik, maka kita sudah berhasil sign up sekaligus login menggunakan akun tadi. Kemudian di tampilan awal setelah kita sign up ada pertanyaan seperti ini. Apa yang paling cocok menggambarkan perananmu saat ini? Nah, misalkan ya, saya memilih yang lecturer misalkan. Kemudian nanti Anda bisa memilih sesuai dengan role atau peran yang menurut Anda paling cocok dengan diri Anda. Nah, di depan langsung muncul seperti ini ya. Nah, kalau ada ini bisa kita tutup saja. Nah, kita sebaiknya biar tidak bingung ya, ini ada 3 garis, ini bisa kita klik, kemudian kita klik home terlebih dahulu. Nah, kalau nanti kita login lagi menggunakan akun ini lagi, nah tampilan awalnya seperti ini, bukan seperti awal tadi ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, kita bisa membuat draft artikel, draft email dan sebagainya menggunakan web dokumen, artinya tidak kita lakukan di Word. Atau kalau misalkan kita ingin mengerjakan draft artikel, email dan sebagainya di Word, kita bisa menggunakan install MS Word add-in ini, sehingga nanti akan muncul di Word kita semacam Mendeley ya, jadinya ada add-in lagi yang muncul di Word kita. Oke, lalu bagaimana caranya? Misalkan saya tidak pakai Word ya, kita menggunakan online saja, sehingga kita pilih new web document. Setelah kita memilih new web document, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada semacam itu ya, ada bus, ada 3 macam bus, ini bisa kita hide saja sehingga hilang. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita akan bedah setiap menu yang ada di Paperpol ini. Yang pertama adalah misalkan kita ingin membuat draft artikel, maka di sini ya ada edit, ada rewrite, ada translate. Nah, kita bisa pilih yang templates terlebih dahulu. Nah, di templates di sini ada outline. Nah, ini bisa kita klik ya. Kita ingin buat apa sih? Misalkan kita ingin membuat research artikel atau artikel jurnal, kita bisa pilih yang research article. Atau mungkin kalau jenis penelitian kita adalah case report, maka kita bisa pilih case report atau essay, atau mungkin bahkan statement of purpose. Nah, sekarang misalkan kita ingin membuat artikel jurnal yang artikel tersebut adalah artikel penelitian,
maka kita bisa pilih research article. Nah, ketika kita klik research article, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita ingin membuat bagian apa terlebih dahulu. Nah, kalau kita klik di sini, nah di sini langsung dibuatkan sub-sub untuk research article. Ada introduction, ada method, ada result, ada discussion hingga conclusion. Misalkan kita buat introduction-nya terlebih dahulu. Kemudian field of study-nya bisa kita pilih misalkan medicine, ya. Nah, kemudian di sini kita perlu memberikan gambaran singkat dari penelitian kita dan minimal 10 kata untuk menggambarkan studi kita. Misalkan the effect of natural compound from Indonesia that have potensi misalkan as anti-cancer, misalkan seperti ini, ya. Nah, kemudian ini ya minimal harus 10 kata ya, ini sudah ada 12 kata. Kemudian kita klik generate. Nah, setelah kita klik generate, dia akan membuatkan outline ya. Outline atau kata-kata atau kalimat-kalimat atau sub-sub dari latar belakang penelitian kita. Nah, ini sudah dibuatkan ya. Nah, ini sudah jadi ya outline-nya ya. Ada background, ada topic importance, ada existing knowledge dan sebagainya. Kalau menurut kita ini sudah sesuai, maka kita bisa klik insert. Atau kalau kita merasa ini kurang bagus, kurang sesuai atau kurang apa, maka kita bisa klik regenerate sehingga dia akan membuat lagi outline-nya dalam bentuk yang lain. Misalkan ini sudah bagus, maka kita klik insert. Nah, sehingga muncul langsung di dokumen kita. Nah, di sini kenapa kok muncul seperti ini? Karena kita pilih introduction. Kalau kita nanti pilih method, maka hasilnya beda lagi. Nah, ini apa sebetulnya? Nah, ketika kita membuat introduction, harus ada beberapa komponen wajib yang harus kita munculkan di introduction. Dan di sini dia langsung membuatkan, introduction untuk penelitian semacam ini, maka backgroundnya adalah menggambarkan ini. Kemudian selain background, di latar belakang ada kepentingan atau keutamaan dari topik yang kita pilih. Nah, maka muncul semacam ini, tinggal kita kembangkan saja. Kemudian state of the art-nya. Nah, di sini dia sudah memberikan existing knowledge, tinggal kita kembangkan saja. Kemudian research gap-nya apa? Ternyata knowledge gap. Nah, ini knowledge gap-nya semacam ini. Kemudian rasional dari studi kita apa? Kemudian research question kita apa? Kemudian tujuannya apa? Hipotesisnya apa? Sehingga di sini bisa kita lihat Paperpal membantu kita menuliskan poin-poin utama dari penelitian kita, dari latar belakang kita, method kita, discussion kita. Kalau penelitiannya semacam ini, maka poin-poin utama yang harus kita munculkan adalah seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita kembangkan saja. Dia sudah membuatkan backgroundnya itu misalkan seperti ini, penggunaan senyawa alami sebagai agen anti kanker merupakan topik yang menarik di beberapa tahun terakhir. Nanti ini tinggal kita kembangkan jadi satu paragraf. Kemudian paragraf kedua atau ketiga, kanker merupakan penyebab utama dari kematian di dunia dan seterusnya. Ini nanti bisa kita kembangkan lagi. Kemudian state of the art-nya, beberapa penelitian terkait beberapa senyawa alami telah diidentifikasi memiliki properti anti kanker termasuk dan sebagainya. Ini nanti kita tinggal kembangkan saja. Sehingga di sini menariknya berbeda dengan Jenny atau berbeda dengan website yang lain yang bisa secara otomatis membuatkan paragraf. Kalau Paperpal, dia masih memberikan kebebasan bagi kita, lebih bebas untuk mengembangkan tuliskan sesuai dengan bahasa, tone atau gaya kita. Namun dia juga memberikan semacam semacam panduan. Apa saja sih yang harus dikembangkan? Kalau kita ingin nulis pendahuluan, ini loh yang harus muncul, tetapi kita yang mengembangkan sendiri sehingga gaya dari naskah kita masih sesuai dengan apa yang kita miliki. Begitu, ya. Nah, nanti tinggal dilanjutkan saja ya, metodenya nanti bisa dibuat, resultnya dibuat sehingga nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian misalkan saya ingin mengembangkan ini, kemudian saya butuh referensi atau butuh paragraf untuk mengembangkan ini. Maka kita bisa pilih research di sini ya. Kita klik menu research di sebelah kanan. Kemudian di sini kita bisa menanyakan ask a question ke Paperpal misalkan ya. Nah, ini menariknya ya. Kalau misalkan kita kesulitan atau bingung terkait konsep tertentu berkaitan dengan artikel yang sedang kita tulis, padahal konsep tersebut akan kita masukkan di latar belakang atau di pembahasan, maka kita bisa tanya ke si Paperpal ini. Misalkan ya, kita ingin menanyakan ke dia bagaimana potensi senyawa alami
sebagai anti kanker. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita bisa klik tanda loop ini. Nah, sehingga dia akan mencarikan di result ini. Nah, ini sudah jadi di resultnya ya. Sehingga dia akan menjawab pertanyaan kita dengan jawaban yang lengkap seperti ini. Kita bisa klik read more ya. Nah, ini potensi senyawa alami sebagai agen anti kanker sangat signifikan dan seterusnya. Dan dia mencarikan referensi juga. Ini dari Triasusti, ini dari Aravindaram, kemudian ini dari Menzo et al. Kemudian interestingly ya dilanjutkan dan seterusnya. Ini juga ada referensinya lagi. Nah, ketika kita klik salah satu citasinya, maka kita langsung diarahkan. Nah, dia juga membuatkan daftar pustakanya, list reference-nya. Ya, kalau kita klik di sini preview, maka bisa terlihat ya, ini judulnya, ini abstraknya. Begitu juga referensi yang lain, misalkan ini preview. Nah, ini ada judulnya, ada abstraknya. Oh, saya ingin membaca lebih lanjut full papernya, maka kita tinggal klik read more saja. Maka nanti kita diarahkan ke website atau ke halaman yang menunjukkan secara lengkap full paper dari referensi yang tadi kita dapatkan ya. Ini kita tutup dahulu. Nah, ini ya. Nah, ini abstraknya, kemudian ini full text-nya. Nanti tinggal kita klik download PDF sehingga kita akan mendownload PDF dari full text artikel yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini PDF-nya ya. Sehingga di sini dia bisa membuatkan uraian berdasarkan pertanyaan kita. Nah, uraian ini bisa nanti menjadi dasar kita untuk menyusun pendahuluan atau pembahasan. Ini nanti tinggal di copy saja ya. Di copy, kemudian misalkan nanti ditempelkan di sini ya, sebagai pengembangan dari background misalkan. Maka kita Ctrl V atau paste. Nah, sehingga muncul di sini. Menariknya di sini sudah ada ya, sudah ada citasinya, sudah ada referensinya. Dan referensinya banyak dan bagus ini. Nah, gitu ya. Jadinya di sini kita bisa membuat outline, bahkan kita juga bisa mencari topik berdasarkan referensi-referensi ilmiah yang kredibel. Kemudian apalagi yang bisa kita manfaatkan di PaperPoll? Nah, di sini ada edit ya. Kita bisa klik edit ya. Di edit sini, di sini ada language, ada konsistensi. Menu language ini kita gunakan untuk memperbaiki bahasa kita atau memperbaiki kalimat kita. Bisa dari kalimat yang kita tulis langsung di sini ya, atau kita misalkan punya paper lain ya, misalkan paper ini. Nah, paper ini kita ingin cek bahasa kita, maka kita tinggal copy saja ke sini. Misalkan ini, ya ini ternyata ada beberapa bahasa yang dia cermati. Nah, ini ya, nah ini ada preposition. Nah, ini cara perbaikannya seperti ini. Kalau kita menerima, oh ini perbaikannya bagus, maka kita bisa accept all, ya. Kemudian ini article usage, nah, ini nggak perlu pakai the. Kemudian ini against cancer ini dihapus saja. Misalkan kita klik accept all, maka secara otomatis nanti di sisi sini akan berubah sesuai dengan rekomendasi yang sudah dimunculkan. Kemudian ini kalimat selanjutnya. Nah, ini koreksi kalimat selanjutnya. Selanjutnya ini koreksi selanjutnya ya. Selain punctuation, dia juga perlu di refresh. Kemudian ini ada word choice ya. Ini semacam Grammarly, tapi malah menurut saya bagus sekali ini, ada berbagai macam ya. Kemudian ada refresh dan verb form ya. Kemudian di sini ada article usage ya. Jadinya dia mengoreksi per kalimat ya. Ya, kita lihat di sisi sini loh kan ya. Tiap kalimat dia koreksi. Nah, dan ini perbaikannya seperti apa begitu ya. Kemudian ini kalimat selanjutnya perlu di refresh. Nah, itu ya, dan seterusnya dia akan koreksi. Sama ketika kita ngopi bagian ini, nah, nanti kita bisa mendapatkan masukan dari PaperPoll ketika kita masukkan di sini kalau kita memilih language. Nah, kemudian ini ada konsistensi. Konsistensi itu kita nanti akan dibantu untuk mengkonsistenkan kata-kata yang kita gunakan. Nah, tetapi untuk menggunakan menu konsistensi itu harus berbayar. Nah, karena kita menggunakan akun gratisan ya sudah, kita tidak perlu menggunakan menu konsistensi. Nah, kemudian di sini juga ada rewrite ya. Nah, rewrite ini ada 4 macam menu ya. Kita bisa paraphrase, kita bisa memotong atau mempersingkat, kita bisa membuat tulisan kita menjadi lebih akademis lagi, atau kita mencari sinonim. Misalkan kita sudah buat artikel, atau kita sudah buat draft, dan menurut kita draft kita itu masih kurang bagus, kurang akademis, kurang ilmiah, maka kita bisa masukkan ke PaperPoll dan kita meminta dia untuk lebih mengilmiah dan mengakademiskan tulisan kita. Oke, misalkan ya, ini saya copy saja. Oke, dari introduction hingga discussion saya copy, kemudian ini bisa saya Ctrl A, kemudian saya hapus misalkan, kemudian saya Ctrl V, saya paste tulisan atau draft artikel dari Word saya tadi. Nah, karena kita tadi tidak install add-in ya, maka di sini tidak ada PaperPoll ya. Misalkan kita sudah install add-in,
maka nanti di sini ada add-in dari Paperpal. Kita tidak perlu mengcopy tulisan ini ke Paperpal, tetapi nanti di sisi kanan ini sudah ada berbagai menu Paperpal, begitu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, misalkan ya, di sini di introduction, di paragraf pertama ini. Nah, saya ingin paraphrase, maka saya tinggal klik paraphrase saja di sini. Nah, nanti ini sudah paragrafnya muncul di sini, kemudian kita klik generate. Sehingga nanti ini akan diparaphrase, ya. Sehingga akan membentuk paragraf yang berbeda. Atau saya ingin persingkat, maka saya klik trim, ya. Misalkan ini terlalu panjang, ya sudah trim text, maka nanti menjadi singkat. Atau mungkin kurang akademis, maka make academic, ya. Maka nanti kita klik generate, maka akan lebih akademis lagi. Nanti tinggal kita insert saja sehingga nanti paragraf kita berubah menjadi lebih akademis. Lebih lanjut di sini menarik ada sinonim, ya. Kalau sinonim misalkan ya, kita pilih beberapa kata yang menurut saya kurang bagus, misalkan oh ini pandemik kurang bagus atau terlalu umum, maka kita bisa pilih pandemik, kemudian kita klik sinonim. Nah, di sinonim ini dia akan mencarikan istilah kata lain sinonim dari pandemik yang menurut dia juga cocok. Nah, ini ya, pandemik bisa menjadi disease, bisa menjadi global, bisa menjadi epidemic, ya. Nah, di sini ada menu translate, ya. Nah, ketika kita klik menu translate, kita nanti bisa mentranslate kata-kata kita yang misalkan kita membuat draft artikelnya masih dalam bahasa Indonesia. Misalkan di sini ya, pandemi COVID telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan. Nah, misalkan ini sudah menjadi beberapa kalimat ya. Nanti ini tinggal kita blok semacam ini saja. Ya, kemudian di sini secara otomatis ya, bahasa apapun yang kita tuliskan di sini akan ditranslate ke Inggris ya, ke bahasa Inggris. Misalkan kita tulis bahasa Melayu atau mungkin bahasa Spanyol, maka dia langsung mengubahnya menjadi bahasa Inggris otomatis begitu ya. Nanti ini tinggal kita klik replace, maka ini akan berubah menjadi bahasa Inggris. Begitu ya. Selain itu ya, di sini ya, ini kan kita sudah membuat introduction hingga discussion. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu ya. Kita tetapi misalkan belum buat judul, belum buat abstrak atau belum membuat kesimpulan, maka kita bisa secara otomatis meminta dia membuatkan judul yang bagus untuk naskah kita ini. Ya, anggap saja kita sudah menulis pendahuluan hingga discussion tetapi kita bingung membuat judulnya. Bagaimana caranya? Nah, kita kembali ke template seperti ini ya. Di menu template sini. Nah, di sini ada title. Nah, title ini tinggal kita klik saja ya. Ini Paperwall will recommend and judul artikel secara singkat. Nah, ini tinggal kita klik generate saja. Nah, dia akan men-scan teks yang kita masukkan di sini. Kemudian dia akan membuatkan judulnya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah terjadi, sudah terbentuk judulnya. Kalau menurut kita sudah bagus, maka kita tinggal klik insert saja. Atau kalau menurut kita kurang bagus, maka kita klik regenerate saja. Misalkan kita klik regenerate, dia akan membuatkan judul artikel dalam bentuk yang lain. Namun tetap sesuai dengan teks yang sudah kita masukkan di sini. Nah, ini ya, the role of school of principals in fostering knowledge dan sebagainya. Oh, nah ini menurut kita sudah bagus, maka kita tinggal klik insert saja. Nah, sehingga di sini tinggal kita hapus saja yang ini ya, sudah jadi deh judul artikel kita. Kemudian, saya belum punya waktu membuat abstrak. Maka nanti di sini ya ada abstrak. Nah, abstrak ini tinggal klik saja, kemudian kita klik generate, maka dia akan membuatkan abstrak dari artikel kita. Ini ya, di study title ini, nah ini arti abstraknya. Nah, kalau menurut kita nanti kurang bagus, maka kita bisa klik regenerate lagi. Kalau menurut kita sudah sesuai, maka kita tinggal klik insert saja. Tidak hanya judul dan abstrak, dia juga mampu membuatkan atau mencarikan kata-kata kunci yang paling cocok. Nanti kita tinggal pilih keyword saja. Atau kita belum membuat conclusion ya, belum membuat summary di sini. Kita hanya sampai pembahasan. Maka nanti kita bisa meminta dia membuat summary. Bahkan ya beberapa jurnal publisher besar misalkan di Elsevier ya atau Q1, Q2 itu biasanya meminta kita memunculkan bagian study highlight ya. Nah, di sini dia juga bisa membantu kita membuatkan study highlight ya. Misalkan di jurnal Q1, Q2 itu editor meminta semacam itu, ada bagian khusus yang meng-highlight study kita itu apa saja. Nah, ini tinggal kita klik study highlight saja, dia akan buatkan berdasarkan teks kita. Gitu ya. Nah, selain membuat title, abstrak dan sebagainya, nah di sini ada menu email the journal. Nah, ini yang menarik ya, yang tidak kita temukan di website AI lain ya. Di sini kita bisa meminta dia membuatkan cover letter. Ya, kemudian selain membuat cover letter, ya kita juga bisa meminta dia membuatkan email untuk menanyakan status naskah kita. Misalkan naskah kita sudah disubmit sebulan tapi belum ada kabar,
maka kita bisa pilih menu ini. Atau misalkan si editor sudah meminta kita merevisi naskah kita selama 2 minggu, tetapi setelah 2 minggu kita belum selesai, atau menurut kita 2 minggu itu terlalu singkat, maka kita bisa meminta dia membuatkan email untuk perpanjangan deadline, ya. Jadinya kita pilih ask for an extension. Atau misalkan kita sudah selesai merevisi naskah kita dan kita butuh email pengantar, maka kita meminta dia resubmit a revision, membuat email resubmit a revision. Atau misalkan menurut kita, wah artikel kita harus kita tarik ini, tetapi jangan ya, sebaik mungkin kita jangan menarik artikel yang sudah diproses di jurnal. Misalkan paper tersebut harus di withdraw atau ditarik, maka kita pilih withdraw the paper, maka dia akan membuatkan email yang nantinya berisikan permintaan kita mem-withdraw paper kita. Nah, misalkan kita membuat email cover letter terlebih dahulu, ini merupakan email wajib ya, atau file wajib yang seharusnya kita sediakan ketika kita ingin submit ke jurnal-jurnal di publisher besar, misalkan Elsevier dan sebagainya. Maka kita harus menggunakan cover letter. Bahkan beberapa jurnal bereputasi yang tidak di publisher besar pun juga meminta cover letter. Dan membuat cover letter itu juga tantangan tersendiri ya, karena harus memperlihatkan bagaimana paper kita sesuai dengan jurnal tersebut dan sebagainya. Caranya bagaimana? Nah, kita tinggal klik write cover letter ya. Kemudian di sini editor in chief ya, jadinya ketuanya atau editornya itu siapa? Misalkan kita pilih Susan ya, Susan Aminah misalkan. Kemudian manuskrip title-nya seperti ini, tinggal kita copy saja. Kemudian jurnalnya misalkan International Journal of Public Health misalkan. Kemudian author detailsnya, nah di sini kita tuliskan saya ya, misalkan nama autornya Ahmad Fauzi, misalkan lecturer Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian Indonesia, misalkan saya tulis semacam itu. Kemudian di sini ada detailnya, detail paper kita ya, highlight paper kita itu seperti apa. Misalkan kita sudah punya highlight atau detail paper kita bisa copy ke sini. Karena ini belum saya buat ya, maka mungkin kita copy saja abstraknya saja untuk sementara ya. Nah, ini abstraknya kita copy ya. Karena di sini dia meminta menuliskan secara singkat apa sih tujuan penelitian kita, metode kita, temuan penelitian kita, dan mungkin kalau ada konflik of interest dari paper kita. Nah, ini tinggal kita copy ke sini, kemudian kita klik generate. Maka dia akan membuatkan cover letter dari paper kita ini. Ini ada Dr. Susan Aminah, I am writing to request the consideration of an original article dan sebagainya. Nah, ini dia sudah buatkan cover letter. Di sini ada judulnya, ini ada highlight dari penelitian kita. Kemudian di sini dikatakan paper ini belum dipublish. Kemudian ini ucapan terima kasih. Kemudian ini nama kita. Nah ini ya. Nah ini nanti bisa kita insert sehingga akan muncul di dokumen kita dan bisa kita juga copy langsung ke Word begitu. Nah, ini sudah dibuatkan cover letter ya, dan email-email lain yang menurut kita berguna untuk komunikasi dengan editor ya. Ada sudah banyak template di sini ya. Kemudian apalagi yang bisa kita manfaatkan di sini? Nah di sini ada checks. Nah di checks ini ada dua macam ya, plagiarism check sama journal submission check. Kalau plagiarism check ini tidak bisa kita gunakan di akun gratisan ya, sama seperti konsistensi tadi. Tapi kalau Anda nanti subscribe ke akun berbayar, maka kita bisa ngecek berbasis Turnitin apakah paper kita ini plagiat atau tidak gitu. Nah kemudian di sini ini tidak berbayar, ini gratis, journal submission check. Ini kita gunakan untuk melihat seberapa siap paper kita sebelum disubmit ke jurnal ya. Tinggal kita pilih tadi ya, journal submission check, sehingga kita pindah ke halaman semacam ini. Kemudian nanti tinggal kita upload saja manuskrip yang ingin kita cek kesiapannya. Nah ini dia proses ya, dia proses dari 0 sampai nanti 100%. Kemudian ini dia cek satu persatu apakah metadatanya sudah lengkap atau tidak ya, apakah ada email author, ada list author, ada keywordnya. Kemudian di features and table ya, apakah ada citasi atau features and table itu sudah dikutip di paragraf, karena wajib ya semua tabel dan grafik itu atau gambar itu harus kita mention di paragraf. Kemudian apakah sudah ada legendnya baik figure ataupun tabelnya ya. Kemudian referensinya, apakah tahun publikasi yang kita pilih bagus atau tidak ya. Apakah di abstrak tidak ada citasi, karena abstrak itu sebaiknya tanpa citasi. Berapa jumlah referensinya ya. Kemudian apakah ada self citation apa enggak
Kemudian di sini panjangnya abstrak sudah sesuai atau tidak, panjangnya manuskrip sudah sesuai atau tidak, title-nya panjangnya berapa, ya. Kemudian ini ada disclosures-nya juga, ya. Apakah ada statement dari kontribusi setiap author, ada conflict of interest sudah disampaikan atau enggak, missing data access statement sudah disampaikan atau tidak. Kemudian bahasa, ya, di sini ada grammar-nya bagaimana, inclusive language-nya bagaimana. Strukturnya, apakah manuskripnya sudah bagus, apakah abstraknya sudah terstruktur dengan baik, dia cek semua. Yang bagus dia kasih centang, yang kurang bagus dia kasih silang dan warna merah semacam ini, ya. Ternyata di sini belum ada statement dari kontribusi author, belum ada statement dari conflict of interest. Nah, ini semua komponen ini wajib kita siapkan di naskah kita ketika kita submit ke naskah di jurnal bereputasi. Ya, bagus sekali ini, lengkap sekali, ya. Lengkap sekali pengecekan dia pada naskah yang akan kita submit ke jurnal yang sudah kita tuju. Nah, kemudian nanti kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini dia memberikan suggestion dari bagian atas, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini ada masukannya juga di bagian abstrak, ini ada masukan bahasanya juga, ya. Jadinya dia mengoreksi bahasa dan sebaiknya bahasa itu diperbaiki seperti apa, itu lengkap sekali. Nah, ini nanti bisa kita download, ya. Kita download, nanti setelah kita download maka kita akan mendapatkan halaman dari paper kita yang sudah diberi komentar seperti ini, dan di bagian halaman paling depan nanti dia juga membuatkan tabel ringkasan suggestion dan catatan dia. Nah, ini, ya, nanti dia akan mendapatkan, kita akan mendapatkan di halaman awal semacam ini, ya, ringkasan tabel dari catatan dia dan rekomendasi yang dia berikan. Setelah itu di halaman selanjutnya dia akan memberikan di setiap paper, di setiap halaman kita memberikan masukan semacam ini. Tidak hanya komponen tetapi juga kebahasaan. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana kita memanfaatkan Paperpol yang merupakan website yang menurut saya termasuk yang terlengkap, ya, untuk penulisan ilmiah, karena dari penulisan draft outline hingga pembuatan email dan penyiapan naskah kita sebelum disubmit itu juga disediakan di menu-menu Paperpol ini. Di video selanjutnya akan kita bahas video-video lain, website-website AI lain yang berguna untuk penelitian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.